Halo Sobat Kimia, perkenalkan nama saya adalah Feligilin Reni dengan NIM 33224026. Dan saya Andi Asista dengan NIM 33224027. Video kali ini kita akan memberikan edukasi tentang bagaimana sih praktik K3L dalam laboratorium baik kita mahasiswa kimia. Nah, adapun poin-poin yang akan dibahas dalam video edukasi ini adalah A few moments later. Pada poin pertama ialah pengertian K3L secara umum. K3L ialah singkatan dari kesehatan, keselamatan, serta lingkungan. Nah, K3L ini mencakup tentang menjaga kesehatan, keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pada konteks laboratorium, K3L ini ya bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja, serta mengurangi risiko terpaparnya bahan kimia yang berbahaya. Nah, poin kedua ialah bagaimana sih pentingnya mempelajari K3L. Yang pertama ialah mengurangi kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pekerja bahwa bagaimana sih pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang ketiga ialah meningkatkan produktivitas. Nah, pada poin yang ketiga yaitu apa hubungan materi K3L dengan profesi sebagai mahasiswa kimia. Nah, sebagai mahasiswa kimia sangat penting pemahaman tentang materi K3L, terutama saat praktikum di dalam laboratorium. Nah, misalnya yang pertama yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri yang lengkap, seperti menggunakan jas lab, menggunakan kacamata keselamatan dan sarung tangan saat bekerja dengan larutan bahan kimia yang berbahaya. Nah, yang kedua itu pengelolaan bahan yang berbahaya, yaitu untuk memahami cara mengelola dan menyimpan bahan kimia dengan aman untuk mencegah kecelakaan dan pencemaran. Nah, yang ketiga yaitu prosedur darurat, yaitu untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam keadaan darurat seperti kebakaran ataupun ada tumpahan bahan kimia. Nah, pada poin yang keempat yaitu dampak jika kita tidak mempelajari K3L. Nah, apa-apa saja sih dampak yang akan terjadi jika kita tidak mempelajari K3L terlebih dahulu? Nah, yang pertama yaitu dapat terjadi kecelakaan dan cedera. Nah, tanpa pemahaman yang baik, risiko kecelakaan di dalam laboratorium dapat terus meningkat, seperti terjadinya luka bakar, keracunan, hingga pada cedera fisik akibat tidak mengetahui materi K3L. Yang kedua yaitu kerugian material. Nah, kerusakan peralatan dan bahan kimia yang bisa berakibat pada kerugian finansial akibat tidak mengetahui tentang MSDS pada suatu larutan maupun SOP pada penggunaan alat-alat di dalam laboratorium, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada alat-alat yang digunakan. Nah, yang ketiga itu dapat terjadi juga dampak terhadap lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan akibat penanganan bahan kimia yang tidak benar. Nah, pada poin yang kelima ini mengenai kasus K3L yang dialami oleh 4 orang pekerja yang sedang mendapatkan proyek, yaitu pemasangan tiang sambungan telepon pada Jalan Adiwerna di Tegal pada tanggal 12 April 2016. Nah, adapun kronologinya yaitu pada saat ada 4 orang pekerja yang sedang lembur dan mendapatkan suatu proyek, yaitu pemasangan sambungan tiang telepon di Jalan Adiwerna Tegal. Nah, kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dan kurangnya perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan oleh para pekerja tersebut. Nah, kecelakaan ini terjadi juga akibat kurangnya hati-hati dan lalai para pekerja saat pemasangan kabel listrik, di mana pada saat kabel listrik itu menggelantung mereka melalaikannya sehingga kabel listrik tersebut menempel kepada pijakan yang dipijak oleh 4 orang pekerja tersebut, sehingga 4 orang pekerja tersebut disetrum oleh aliran listrik tersebut sehingga menyebabkan 2 orang tewas dan 2 orang lainnya terjadi luka bakar di telapak kakinya. Nah, adapun penyebab kecelakaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu karena kelalaian dari para pekerja tersebut. Nah, para pekerja di sini melalaikan kabel yang menggelantung sehingga kabel tersebut yang masih dialiri oleh arus listrik menempel pada tiang listrik yang sedang mereka pijak, sehingga mereka tersebut tersetrum oleh aliran listrik yang ada pada kabel listrik tersebut. Nah, yang kedua itu kurangnya perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan seperti helm safety,
sepatu karet, dan perlengkapan penanganan kelistrikan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya prosedur keselamatan kerja. Nah, adapun solusi untuk mencegah kecelakaan kerja yang terjadi yaitu pertama, selalu gunakan prosedur keselamatan kerja yang ada. Kemudian kedua, selalu gunakan pakaian yang masih layak pakai pada saat bekerja. Kemudian yang ketiga, selalu perhatikan kondisi lingkungan sekitar tempat area Anda bekerja.